Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pembimbing saya dalam mata kuliah Transformasi Digital, Bapak Muhammad Ali, yang sudah memberikan kesempatan bagi saya melakukan presentasi. Selanjutnya, terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah bersedia menonton presentasi saya di hari ini. Di sini, sebelumnya lebih baik saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Mahkirta Dwi Arinita, mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, program studi Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan dari rombongan kelas A, dengan nomor NIM 201052410032. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dalam mata kuliah Transformasi Digital dengan judul Pengaruh Pengembangan Aplikasi CBT dalam Efektivitas Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Atas. Dalam materi ini, saya akan menyampaikan 3 materi utama, yaitu pengertian dari e-learning dengan subtema tujuan dan macam-macam e-learning. Selanjutnya adalah pengertian dari CBT dengan pengertian, pemanfaatan, dan juga kelebihan ataupun kekurangan. Selanjutnya adalah praktek pengembangan kerja CBT dengan jenis pengembangan, pelaksanaan juga hasil, dan evaluasi. Materi pertama yaitu apa sih e-learning itu? Nah, e-learning menurut Darin, e-learning adalah satu jenis pembelajaran yang mengajar untuk memungkinkan ketersampaiannya bahan ajar kepada siswa dengan menggunakan media internet. Nah, media internet ini juga dapat diakses dengan media komputer lain seperti dalam penggunaan WhatsApp Group ataupun juga dalam penggunaan video yang dapat diakses oleh siswa. Nah, maka dari itu, dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa e-learning sangat berkaitan erat dengan internet. Selanjutnya, apa aja nih tujuan dan macam-macam dari e-learning? Tujuannya ada 3 nih yang saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, perlu diketahui nih bahwa pendidikan di Indonesia itu termasuk dalam pendidikan yang masih kurang memadai. Nah, maka dari itu, guna untuk menambah kualitas pendidikan ini, terlebih lagi dalam industri 4.0 ini, internet sangat berkaitan erat. Maka dari itu, pendidikan juga harus didasari dengan internet. Nah, dengan pendidikan e-learning yang dapat diakses dimanapun, maka kemungkinan besar siswa dapat mengakses pembelajaran dimanapun dan dapat menambah pemahaman siswa dalam bidang internet ataupun bidang pembelajaran yang disampaikan dalam e-learning ini. Selanjutnya adalah mengubah budaya belajar. Nah, ada 2 budaya yang dapat diubah dalam e-learning ini. Yang pertama adalah pendidikan yang berpusat pada pendidik. Nah, dengan berpusat pada pendidik ini, siswa menjadi kurang aktif. Nah, maka dari itu, dengan e-learning ini, siswa dapat dijadikan menjadi siswa yang aktif dalam mengakses kegiatan di e-learning ataupun dalam proses pembelajaran biasanya. Selanjutnya adalah kebiasaan budaya pendidikan yang mengharuskan siswa harus bertemu langsung dengan guru. Dengan menggunakan e-learning ini, guru dapat mengakses ataupun siswa juga dapat mengakses pembelajaran tanpa harus bertatap muka. Dengan penggunaan e-learning ini, maka pembelajaran dapat dilaksanakan dimanapun. Selanjutnya adalah mengembangkan dan memperluas produk dan layanan baru. Nah, e-learning ini adalah termasuk dari layanan baru dari program pendidikan. Nah, ini akan mempermudah pembelajaran sehingga produk ini menjadi produk yang berguna di masyarakat. Seperti itu. Selanjutnya adalah macam-macam dari e-learning. Ada 2 macam nih. Yang pertama adalah CBT dan juga WBT. Nah, CBT ini adalah singkatan dari Computer Based Test. Nah, Computer Based Test ini apa sih? Nah, Computer Based Test ini adalah aplikasi ujian berbasis komputer. Nah, maka dari itu, CBT ini adalah ujian tertulis yang biasa dilakukan oleh siswa dengan paper. Dan ini diaplikasikan dengan menggunakan internet ataupun komputer, seperti itu. Selanjutnya adalah WBT, ini dengan kepanjangan
web-based training. Nah, ini training, namanya juga training ya, jadi ini adalah pelatihan. Nah, kelebihan ini daripada CBT, karena ini adalah pengembangan dari CBT, itu adalah pendidik dan juga peserta didik dapat melakukan komunikasi secara langsung dalam aplikasi ini. Selanjutnya adalah CBT. Nah, pengertian apa sih pengertian dari CBT ini? CBT adalah penggunaan komputer dalam tes dan juga penilaian hasil belajar siswa. Nah, intinya seperti itu. Nah, kalau panjangnya adalah CBT adalah Computer Based Test, adalah salah satu sistem aplikasi yang digunakan dalam pengembangan teknologi pendidikan dalam penyelenggaraan tes tertulis. CBT tidak hanya digunakan dalam pelaksanaan ujian nasional saja, tapi CBT juga dapat dikembangkan dalam ujian harian sampai ke ujian semester. Aplikasi ini dapat digunakan untuk mempermudah kegiatan dari guru dalam pelaksanaan penilaian hasil ujian. Nah, pemanfaatan CBT ini di mana aja sih? Nah, pemanfaatannya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, CBT ini dapat digunakan dalam UN, UTBK, UAS, PAS, PTS, dan juga ulangan harian. Nah, pada awalnya CBT ini hanya digunakan dalam ujian berbasis komputer yang dilaksanakan secara nasional atau serentak seluruh Indonesia, seperti itu, seperti UTBK dan juga UN. Namun, pada perkembangannya dalam transformasi 4.0 ini, pemanfaatan CBT juga dilaksanakan dalam penilaian akhir semester, penilaian tengah semester, ujian sekolah, dan juga ulangan harian. Terlebih lagi dalam kondisi seperti saat ini, dengan kondisi pandemi, maka tidak memungkinkan untuk melaksanakan ujian secara langsung. Nah, digunakanlah e-learning CBT ini. Seperti itu. Terus apa aja nih kelebihan dan kekurangannya? Yuk, mari lanjut saja. Nah, kelebihannya adalah penilaiannya lebih cepat. Karena dilakukan dengan pemrosesan komputer, maka penilaiannya akan menjadi lebih cepat dan mempermudah kinerja dari guru. Selanjutnya adalah soal yang diberikan kepada siswa menjadi lebih acak. Ini dapat mengurangi kesempatan siswa untuk berlaku curang, seperti itu. Karena soal yang diberikan oleh guru dengan berbagai macam sub ataupun kode-kode soal seperti itu nanti dapat diacak oleh pihak komputer sendiri dan menjadi soal yang acak dari siswa satu ke siswa yang lainnya, sehingga siswa tidak dapat menyalin jawaban dari siswa lainnya, seperti itu. Selanjutnya adalah dapat dilaksanakan dimanapun. Karena berbasis komputer yang dapat digunakan di internet, maka dari itu penggunaan aplikasi ini dapat dilaksanakan dimanapun dan kapanpun saja, seperti itu. Namun, dalam penggunaan CBT ini ada beberapa kekurangan nih. Yang pertama adalah mudahnya kekurangan. Karena dapat dilaksanakan dimanapun, siswa dapat bekerja sama dan dapat mengerjakan soal itu dengan bersama-sama, seperti itu. Meskipun sudah dilakukan pengacaan, tapi tetap saja memiliki peluang untuk melakukan kerjasama. Seperti itu. Dan selanjutnya adalah pembahasan dari soal-soal tersebut sulit dilakukan karena dilaksanakan dengan online, jadi pembahasan-pembahasan itu sulit dilakukan. Meskipun dalam selesai ujian nanti ada pembahasan, namun siswa akan lebih sulit memahami dibandingkan dengan pembahasan yang dilakukan oleh guru. Seperti itu. Selanjutnya adalah susah dilakukan bila pendidik ataupun peserta didik lemah dalam penggunaan media elektronik. Nah, perlu diketahui karena aplikasi ini berbasis komputer ataupun elektronik, maka dari itu perlu adanya keahlian atau bisa menggunakan dan mengakses internet seperti itu. Selanjutnya adalah praktik pengembangan CBT. Nah, ini jadi apa aja nih yang dikembangkan dalam CBT ini, yaitu adalah pengembangan dalam sistem hasil data akhir dengan penambahan analisis statistik guna memberikan gambaran pengembangan metode pendidikan. Bagaimana nih pelaksanaannya? Nah, pelaksanaannya adalah membuat akses kepada admin. Nah, akses kepada admin ini digunakan untuk pengawasan ujian, karena admin di sini atau operator di sini sebagai pengawas online dalam ujian, karena
Karena itu, admin ini harus memiliki keterampilan khusus dalam pelaksanaan penggunaan CBT ataupun aplikasi-aplikasi komputer. Selanjutnya adalah akses dari guru. Nah, dari guru ini aksesnya dapat memberikan hasil nilainya, dan juga guru juga mendapatkan analisis dari apa saja soal yang dapat dikerjakan oleh siswa dan apa saja soal yang belum dapat dikerjakan oleh siswa. Selanjutnya adalah penerapan. Pelaksanaan dengan menggunakan ujian CBT ini dilaksanakan biasanya dilakukan oleh sekolah seperti ujian tengah semester ataupun ujian ulangan harian, seperti itu dapat dikembangkan aplikasi ini. Karena pengembangan aplikasi ini tidak dilaksanakan dalam ujian berskala besar seperti UN. Karena kerahasiaan soal masih tetap terjaga. Kalau ujian sekolah kan masih dalam lingkup sekolah, seperti itu. Selanjutnya adalah analisis statistik. Nah, analisis soal yang sering muncul dalam jawaban siswa dan jawaban siswa. Jadi, soal apa yang sering muncul dan juga jawaban siswa apa yang sering muncul, apakah itu benar ataupun salah, seperti itu dapat dianalisis oleh guru dengan menggunakan analisis statistik ini. Sehingga guru dapat mengetahui apa saja yang telah dapat dilakukan oleh siswa dan juga apa saja yang belum dipahami oleh siswa, dan selanjutnya dapat mengembangkan kurikulum terbaru ataupun penerapan pembelajaran terbaru yang dapat terfokus dengan hasil dari analisis statistik ini sebagai dasar pengembangannya. Nah, pengembangan dalam sistem pembelajaran ini yang sudah saya sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan hasil analisis. Nah, hasil yang dapat didapatkan ini adalah berkembangnya nilai siswa menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya adalah hasil dan evaluasi. Nah, di sini ada hasilnya itu ada beberapa evaluasi seperti terdapat kesulitan dari pihak guru. Karena guru ada yang masih gaptek atau gagap teknologi, sehingga beberapa guru belum bisa melaksanakan pelaksanaan ini karena masih bingung dengan pemrosesannya. Selanjutnya, dalam pelaksanaan hasilnya, itu dapat menambah konsentrasi siswa dalam melakukan pembelajaran karena terfokus, seperti itu. Selanjutnya adalah kenaikan hasil ujian karena siswa menjadi fokus kepada soal-soal yang belum bisa dia kerjakan, dan juga hasil pembelajaran menjadi efektif. Sekian dari presentasi saya. Kiranya dari presentasi saya banyak salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk melihat video presentasi saya. Kiranya dari saya mohon maaf bila ada kesalahan, mau diulang. Dari saya cukup sekian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selamat pagi, selamat siang.